Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Dwi Mutia. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari matematika kelompok 5 mata kuliah matematika. Di sini saya dan teman-teman akan memaparkan materi tentang contextual teaching and learning. Yang pertama kita perkenalan dulu pematerinya. Pemateri pertama adalah Intan Oktaviani, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Dewa Ramadhani Prayogi, dan yang keempat Raden Debbie Cynthia Dinanti. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Intan Oktaviani. Kepadanya saya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya di sini ada contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning itu pembelajaran kontekstual atau proses pembelajaran yang dikaitkan dengan konteks di mana siswa berada pada dasarnya membantu guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajari dengan kehidupan mereka. Contextual teaching and learning juga pembelajarannya yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa itu didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Belajar juga tidak hanya sekedar duduk, mendengarkan, dan mencatat, tetapi juga belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Menurut Sanjaya 2010, dalam dasar dan proses pembelajaran biologi juga, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajarannya. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Istilah lain juga memiliki kemiripan dengan strategi yang pendekatan yang bisa disebut approach, atau sebenarnya pendekatan seberapa baik dengan strategi maupun metode. Contextual teaching and learning itu juga merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai anggota keluarga juga dan masyarakat, proses pembelajaran contextual teaching and learning ini berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik bekerja dan mengalami tugas guru lebih banyak, menyusun strategi dan mengelola kelas, supaya peserta didik juga dapat menentukan pengetahuannya sendiri, bukan berdasarkan informasi dari guru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan yang telah memaparkan materinya. Yang selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan contextual teaching and learning, atau beberapa kelebihan dari pembelajaran contextual teaching and learning. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata, artinya siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik maupun mental.
Kelas dalam pembelajaran kontekstual bukan sebagai tempat untuk memperoleh informasi, akan tetapi sebagai tempat untuk menguji data hasil temuan mereka di lapangan. Materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa, dan yang terakhir, pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, sedangkan kelemahan dari pembelajaran kontekstual adalah yang pertama, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang kedua, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Dan yang terakhir, guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Pemateri selanjutnya yaitu Dewa. Kepada Dewa saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang implementasi model pembelajaran kooperatif pada pendekatan kontekstual teaching dan learning. Model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran yang diberikan suatu pengetahuan dengan cara menghadirkan dunia luar atau lingkungan sekitar ke dalam kelas yang mengaitkan materi dengan keadaan lingkungan yang bertujuan agar pembelajaran sangat bermakna bagi peserta didik dengan harapan peserta didik dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya, peserta didik dapat memelihara lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewa yang telah memaparkan materi. Dan pemateri terakhir adalah Raden Debi. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu analisis pembelajaran kontekstual teaching and learning. Contextual teaching and learning dipilih sebagai model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dan dapat mengkaitkan antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-hari. Melalui model pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memanfaatkan model atau pemodelan yang ada. Kemudian mengkonstruksi pemahaman sendiri atau konstruktivis terhadap apa yang dipelajarinya. Tentunya pembelajaran yang dirancang demi tercapainya tujuan dalam model kontekstual ini, yakni melalui masyarakat belajar, dan penilaian yang dilakukan tidak terpaku pada hasil akhir saja. Namun mempertimbangkan juga proses selama pembelajaran berlangsung demi mewujudkan penilaian yang menyeluruh dan sebenar-benarnya. Penerapan konteks teaching and learning juga dapat memberikan pengaruh yang terhadap kemampuan berpikir pada peserta didik. Apabila dalam pembelajaran tertentu seperti pada matematika, secara umum matematika dalam ruang lingkup komunikasi mencakup keterampilan atau kemampuan menulis, membaca, diskusi, and sensing, dan wacana. Dan banyak penelitian terhadap pembelajaran CTL yang mengambil kesimpulan bahwa penerapan ini membawa ke ranah yang baik di mana adanya kemajuan yang lebih spesifik terhadap proses pembelajaran yang tidak monoton. Seperti pada penelitian dalam penerapan model kontekstual teaching and learning dalam peningkatan pembelajaran bangun ruang siswa, penjagat tahun ajaran 2013-2014, dijelaskan bahwa proses pembelajaran bagi siswa yang belajar menggunakan model CTL mengalami peningkatan dalam setiap siklus seiring pemahaman guru terhadap karakteristik siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Debbie yang telah memaparkan materi yang terakhir. Dan cukup sekian
presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.